Putaran pertama pembicaraan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran yang di Swiss berakhir pada hari Senin ini waktu setempat. Pemirsa, perundingan putaran pertama Amerika Serikat dan Iran yang digelar di Swiss disebut menghasilkan sejumlah kemajuan untuk pengakhiran perang. Namun demikian, pembicaraan tingkat tinggi tersebut sempat diguncang pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan kembali menyerang Iran dengan keras. Putaran pertama pembicaraan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran yang di Swiss berakhir pada hari Senin ini waktu setempat. Menurut Pakistan dan Qatar yang berperan sebagai mediator, pembicaraan tingkat tinggi tersebut menghasilkan sejumlah kemajuan. Pernyataan bersama dari Qatar dan Pakistan mengatakan Amerika Serikat dan Iran menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir yang ditargetkan dicapai dalam waktu 60 hari. Para pihak juga menyepakati mekanisme untuk mengakhiri konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon, serta jalur komunikasi untuk memastikan lalu lintas yang aman bagi kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Adapun pembicaraan level teknis akan berlanjut selama pekan ini di Swiss. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa negaranya berhasil mengamankan pengecualian sanksi untuk ekspor minyak dan petrokimia, pembebasan sebagian aset yang dibekukan, serta peluncuran dana rekonstruksi dan pembangunan. Namun demikian, pembicaraan tingkat tinggi tersebut sempat diguncang pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di media sosial yang mengancam akan kembali menyerang Iran dengan keras. Dan seusai pernyataan Trump tersebut, delegasi Iran menolak untuk kembali ke ruangan tempat pembicaraan diadakan, meskipun pesan masih dipertukarkan melalui mediator. Pembicaraan tingkat tinggi di Swiss sempat tertunda karena serangan Israel di Lebanon. Karena itu, pihak Iran menekankan MOU dengan Amerika Serikat juga mencakup penghentian kekerasan di negara Arab itu. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Sutrisno Iwantono mengungkapkan persoalan logistik menjadi faktor yang mengurangi daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga. Sutrisno mengungkapkan persoalan lain yang juga kerap muncul adalah perbedaan implementasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Apindo, kondisi tersebut sering memunculkan ketidakpastian bagi pelaku usaha karena adanya perbedaan interpretasi maupun koordinasi kebijakan. Sutrisno menyatakan data berbagai lembaga menunjukkan rasio biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran 14 hingga 16% terhadap produk domestik bruto, lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Tingginya biaya logistik tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya biaya produksi dan distribusi sehingga mempengaruhi daya saing. Selain persoalan biaya ekonomi, Apindo menilai persaingan menarik investasi global kini semakin ketat. Indonesia harus bersaing langsung dengan negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, India, serta sejumlah negara ASEAN lainnya yang agresif menawarkan kemudahan usaha. Nah, jadi sistem perizinan kita memang belum sepenuhnya efisien, biaya logistik yang masih tinggi, terutama dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya, kemudian ketidakpastian implementasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Ini seringkali terjadi miscoordination ya antara pusat dan daerah. Terus yang ketiga adalah ketidakpastian ekonomi global, ya perang dagang dan kebijakan tarif negara maju, fragmentasi perdagangan internasional, konflik geopolitik yang mempengaruhi rantai pasok global, dan yang kita rasakan saat ini adalah nilai tukar yang sangat tinggi dan berfluktuasi ya. Tentu harga-harga komoditas yang juga tidak menentu. Yang keempat adalah disrupsi teknologi, khususnya adanya artificial intelligence dan otomatisasi. Ini menjadi tantangan yang... Ya, berikutnya pemirsa, untuk mendukung PLN dalam rangka melancarkan sistem kelistrikan nasional agar tidak terjadi pemadaman massal kembali, Kementerian ESDM akan merevisi harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation yang digunakan oleh PLN.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia secara tegas akan melakukan revisi harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) yang digunakan oleh pembangkit listrik PT PLN. Wacana tersebut muncul seiring meningkatnya biaya operasional penambangan batu bara yang saat ini mencapai sekitar 8 hingga 12%, sehingga dinilai semakin membebani pelaku usaha tambang. Bahlil menyebut bahwa pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan PLN sebagai pembeli dan perusahaan tambang sebagai pemasok. Dirinya menegaskan bahwa pengusaha tidak seharusnya dipaksa menjual batu bara dengan harga yang terlalu rendah hingga berpotensi menimbulkan kerugian. Hari kan semakin rendah. Nah ini yang kita lagi cari solusinya. Tapi secara yang lainnya nggak ada masalah. Pak, masih akan ada pemadaman Pak? Insya Allah nggak ya. Harga DMO udah mulai masalahnya nggak Pak? Harga DMO kan $70. Akan ada revisi nggak masalahnya untuk pemadaman? Karena kan Bapak waktu di DPR ada sebut itu. Oh iya, untuk medium ini kan SR-nya sudah 8-12%. Kos produksinya kan udah tinggi. Jadi kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi, nggak mungkin juga. Karena pengusaha juga kan harus jaga agar mereka tidak rugi. Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak rugi. Pemirsa, Bank Indonesia memprediksi kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi akan menambah inflasi sekitar 0,25%. Ya, selain penyesuaian harga BBM, BI juga mewaspadai tekanan inflasi dari kelompok harga pangan bergejolak yang dipengaruhi potensi fenomena El Nino. Bank Indonesia menyebut risiko inflasi yang saat ini menjadi perhatian tidak hanya berasal dari penyesuaian harga energi di dalam negeri, tetapi juga dampak rambatan tekanan global melalui kenaikan harga minyak dan komoditas atau imported inflation. Perkiraan tersebut muncul setelah PT Pertamina melalui Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi mulai 10 Juni 2026. Menurut Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman, kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi akan menambah inflasi sekitar 0,25%. Meski demikian, laju inflasi sepanjang 2026 diyakini masih berada dalam sasaran pemerintah sebesar 2,5% plus minus 1%. Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Lite dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Untuk sementara hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi. Selain penyesuaian harga BBM, BI juga mewaspadai tekanan inflasi dari kelompok harga pangan bergejolak. Risiko tersebut dipengaruhi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung pada akhir Juni hingga November 2026 dan berpotensi mengganggu produksi pangan. Untuk menjaga inflasi tetap terkendali, BI terus bersinergi dengan pemerintah melalui tim pengendali inflasi pusat dan tim pengendali inflasi daerah. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan kembali menguasai Selat Hormuz jika Iran tidak mencapai kesepakatan untuk pengakhiran konflik. Meski demikian, Trump mengatakan tidak akan ada pungutan selama 60 hari pelaksanaan masa gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pihaknya bisa mengambil alih penguasaan atas lalu lintas di Selat Hormuz dan mengenakan tarif pelayaran untuk menjamin keamanan lalu lintas kapal. Pengenaan tarif akan dilakukan jika Iran tidak mencapai kesepakatan pengakhiran konflik dengan Amerika Serikat. Trump mengatakan hal tersebut saat sedang berlangsung perundingan putaran pertama antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi oleh Qatar dan Pakistan yang digelar di Swiss pada akhir pekan kemarin. Di mana Qatar dan Pakistan menyebut adanya sejumlah kemajuan dalam pertemuan itu. Namun demikian, Trump mengatakan tidak akan ada pungutan selama 60 hari pelaksanaan masa gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan Iran. Akan tetapi, Trump mengisyaratkan pungutan bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz akan dimungkinkan jika pungutan diberlakukan oleh Amerika Serikat dan untuk kepentingan Amerika Serikat. Pernyataan Trump tersebut muncul usai Iran kembali menutup Selat Hormuz. Penutupan ini dipicu oleh serangan Israel ke Lebanon pada Jumat pekan lalu yang disebut Israel sebagai pelanggaran kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel.